Ciri-ciri masjid Wahabi yang berstempel Masjid Sunnah untuk menipu masyarakat diantaranya Masjid Wahabi anti terhadap tilawah, murattal, dan puji-pujian. Karena hal itu menurut mereka adalah bid'ah. Wahabi merasa terganggu dengan suara bacaan Al-Quran. Benarkah bacaan salat atau puji-pujian setelah azan sebagaimana pendapat Wahabi adalah bid'ah yang tercela? Menurut Aswaja, itu tidak benar. Hal itu dibantah oleh Hafidz As-Sakhawi dalam kitab Al-Qaulul Badi' fi Sholati 'alal Habib Syafi' yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Pembacaan salawat menjelang salat tersebut diperselisihkan apakah dihukumi sunnah, makruh, bid'ah, atau malah disyariatkan. Pendapat yang pertama berdalil dengan firman Allah, waf'alul khaira, kerjakanlah semua kebaikan. Telah dimaklumi bahwa membaca salawat dan salam termasuk ibadah sunnah yang paling agung. Lebih-lebih telah datang sekian banyak hadis yang mendorong hal tersebut, serta hadis yang datang tentang keutamaan berdoa setelah azan, sepertiga malam dan menjelang fajar. Pendapat yang benar adalah bahwa hal tersebut bid'ah hasanah yang pelakunya diberi pahala dengan niatnya yang baik. Kedua, ciri-ciri Masjid Wahabi adalah Masjid Wahabi anti terhadap tasbih, karena mereka menganggap bahwa tasbih adalah tasyabbuh bil kufr. Sangat tidak benar. Mufti Al-Azhar Syekh Atiyah As-Sakar membantah hal tersebut dengan statementnya yang artinya di samping Nabi menyetujui sahabat yang membaca tasbih dengan batu kecil sebagaimana riwayat Abu Daud, serta Nabi tidak mengingkarinya, ternyata ada banyak sahabat dan ulama salaf yang menjadikan batu, kerikil, dan pintalan tali sebagai sarana untuk menghitung bacaan tasbih dan mereka tidak mengingkarinya. Ciri-ciri Masjid Wahabi yang lainnya adalah Wahabi sangat alergi dengan kaligrafi, karena Rasulullah tidak mengajarkan kaligrafi hingga hukumnya bid'ah mungkarat menurut mereka. Akan tetapi menurut Syafi'iyah, kaligrafi pada masjid hukumnya tidak haram selagi dalam batas kewajaran, sebagaimana merujuk pada sejarah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi lahir pada tahun 61 Hijriah dan menjadi khilafah dari tahun 99 Hijriah hingga 101 Hijriah. Beliau telah memperluas bangunan Masjid Nabawi di Madinah dan mengarahkan agar ditulis ayat-ayat Al-Quran dengan emas di sepanjang dinding mihrab masjid tersebut. Ciri yang lainnya adalah Masjid Wahabi tidak ada tradisi salam-salaman setelah salat, karena mereka menghukumi tradisi tersebut bertentangan dengan syariat. Benarkah bersalaman setelah salat adalah tradisi tercela sebagaimana menurut Wahabi? Tidak benar. Hal itu dibantah oleh hadis yang diriwayatkan oleh Yazid bin Aswad bahwa beliau salat subuh bersama Rasulullah. Lalu setelah salat para jamaah berebutan untuk menyalami Nabi. Lalu mereka mengusapkannya ke wajah masing-masing. Dan begitu juga saya menyalami tangan Nabi lalu mengusapkan ke wajah saya. Hadis riwayat Bukhari. Ciri-ciri yang kelima adalah Wahabi mengharamkan kunut subuh. Jadi di masjid-masjid Wahabi tidak ada yang namanya kunut subuh, karena menurut mereka kunut subuh itu bid'ah yang tercela. Sangat tidak benar jika kunut subuh hukumnya bid'ah tercela sebagaimana tuduhan Wahabi. Hal itu dibantah oleh hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca kunut ketika sholat subuh sehingga beliau wafat. Ciri yang lain dari Masjid Wahabi adalah Wahabi menganggap bahwa meluruskan shaf harus dengan menempel antar kaki jamaah. Kalau belum menempel, maka belum disebut merapatkan shaf sehingga salatnya tidak sempurna. Tepatkah kesempurnaan salat dilihat dari menempelnya kaki antar jamaah sebagaimana anggapan Wahabi? Tidak tepat, sebab yang menempelkan kaki hanya seorang sahabat saja. Tidak semua sahabat Nabi melakukannya. Dalilnya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tegakkanlah shaf, karena saya melihat kalian dari belakang pundakku. Ada seseorang di antara kami yang menempelkan bahunya dengan bahu temannya,
dan telapak kaki dengan telapak kakinya. Ciri masjid Wahabi yang lainnya adalah di masjid tersebut anti doa bersama, karena doa bersama menurut mereka adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya menurut Quran dan Sunnah. Apakah tepat pendapat Wahabi tersebut? Tidak tepat sebagaimana dalil berikut. Dari Habib bin Maslamah radhiyallahu anhu, beliau merupakan seorang yang dikabulkan doanya. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum muslimin, lalu sebagian mereka berdoa dan sebagian lain mengucapkan amin, kecuali Allah pasti mengabulkan doa-doa mereka. Hadis riwayat Tabrani. Jelaslah bahwa istilah Masjid Sunnah adalah proyek Wahabi, yakni misi mewahabikan masyarakat melalui masjid. Selicik apapun, hujah Wahabi sangat mudah untuk dipatahkan karena faktanya masjid yang tanpa embel-embel sunnah lebih nyunnah daripada merek sunnah. Sebab embel-embel sunnah hanyalah propaganda kaum Wahabi. Tepatkah kesempurnaan salat dilihat dari menempelnya kaki antar jamaah sebagaimana anggapan Wahabi? Tidak tepat, sebab yang menempelkan kaki hanya seorang sahabat saja. Tidak semua sahabat Nabi melakukannya. Dalilnya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tegakkanlah shaf, karena saya melihat kalian dari belakang pundakku. Ada seseorang di antara kami yang menempelkan bahunya dengan bahu temannya dan telapak kaki dengan telapak kakinya. Ciri masjid Wahabi yang lainnya adalah di masjid tersebut anti doa bersama, karena doa bersama menurut mereka adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya menurut Quran dan Sunnah. Apakah tepat pendapat Wahabi tersebut? Tidak tepat sebagaimana dalil berikut. Dari Habib bin Maslamah radhiyallahu anhu, beliau merupakan seorang yang dikabulkan doanya. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum muslimin, lalu sebagian mereka berdoa dan sebagian lain mengucapkan amin, kecuali Allah pasti mengabulkan doa-doa mereka. Hadis riwayat Tabrani. Jelaslah bahwa istilah Masjid Sunnah adalah proyek Wahabi, yakni misi mewahabikan masyarakat melalui masjid. Selicik apapun, hujah Wahabi sangat mudah untuk dipatahkan karena faktanya masjid yang tanpa embel-embel sunnah lebih nyunnah daripada merek sunnah. Sebab embel-embel sunnah hanyalah propaganda.